Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Materi Pembelajaran Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Bahria, kemudian Salmi Layanti, Siti Khadijah, Santi, Marhamaha, Hartini, Laila Kutrinada, Rahma Wulandari, Meliani, Fatmah, dan Siti Rabiatul Adawiyah. Adapun gambaran umum pada buku yang kami analisis yaitu nama buku, modul pembelajaran bahasa Arab, pengarang Meria Afiyah SPD, penerbit Tawaf, tahun 2019. Adapun buku yang kami analisis seperti ini. Kemudian gambaran isi buku. Gambaran isi buku yaitu yang pertama adanya judul buku, modul pembelajaran bahasa Arab. Kemudian yang kedua, ringkasan materi. Ringkasan materi merupakan rangkuman materi yang disusun sesuai dengan kompetensi dasar yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan siswa terhadap materi yang dipelajari. Kemudian aktivitas mandiri dan aktivitas kelompok merupakan soal-soal dan aktivitas siswa pada tiap sub pembelajaran yang bertujuan menguji kompetensi siswa dalam aspek pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat yaitu akhlakul mahmudah, merupakan uraian sikap yang berkaitan dengan kompetensi inti yang sedang dipelajari. Yang kelima yaitu penilaian bab. Penilaian bab merupakan soal-soal yang disajikan pada tiap pembahasan untuk menguji kompetensi siswa dalam aspek pengetahuan. Yang keenam yaitu yang terakhir penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Merupakan soal-soal yang disajikan pada tengah semester dan akhir semester untuk menguji kompetensi siswa dalam aspek pengetahuan. Kemudian urutan materi utama. Yang pertama materi pembelajaran membaca, yang kedua materi pembelajaran kosakata, yang ketiga materi pembelajaran menyimak, yang keempat materi pembelajaran percakapan, yang kelima materi pembelajaran tata bahasa, dan yang keenam materi pembelajaran menulis. Untuk materi pembelajaran membaca akan dijelaskan oleh saudari kita Hartini. Materi membaca. Adapun urutan penyajian materi membaca adalah sebagai berikut. 1. Materi utama. Tiap-tiap materi membaca pada semester ini berisikan teks bacaan yang membuat struktur kata atau kalimat yang diprogramkan dalam KI dan KD. 2. Latihan-latihan. Adapun contoh perintah latihannya yaitu sebagai berikut. A. Aktivitas mandiri, yaitu menjawab pertanyaan sesuai dengan teks materi dengan benar. B. Aktivitas kelompok, yaitu membuat kalimat sederhana tentang ta'aruf atau perkenalan menggunakan bahasa Arab. Adapun prinsip penyajian materi membaca adalah sebagai berikut. 1. Relevansi. Dalam materi qiraah atau membaca ini, kami rasa sudah sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang terdapat pada buku ini. 2. Pemantapan. Dalam materi qiraah membaca ini, kami rasa sudah relevan dengan KI atau KD yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan atau memantapkan kemampuan membaca dengan menggunakan latihan-latihan seperti menjawab pertanyaan dan membuat kalimat dalam bentuk bahasa Arab. 3. Bermanfaat. Karena materi ini membantu siswa untuk mengasah kemampuan dalam materi qiraah atau membaca. 4. Tidak variasi, karena hanya memberi latihan-latihan aktivitas mandiri dan aktivitas kelompok. Yang kedua, materi kosakata. Urutan penyajian materi. Yang pertama, materi utama. Materi pada pembelajaran mufradat atau kosakata ini langsung ditampilkan kosakata beserta artinya, dan para siswa diminta untuk menghafalkan setiap kosakata beserta artinya. Yang kedua, latihan membuat kalimat.
dan dari mufradat yang telah ditentukan. B. Prinsip penyajian materi kosakata. 1. Relevansi. Dalam materi mufradat atau kosakata, beberapa kosakata tidak relevan dengan judul bab yang dibahas. Hanya ada sebagian kecil saja yang relevan, sedangkan sisanya tidak berhubungan dengan bab. Yang kedua, urutan penyajian materi kurang tepat dalam hal peletakannya. Materi mufradat seharusnya didahulukan daripada materi qiraah. Yang ketiga, buku tidak dilengkapi dengan gambar, sehingga kurang menarik minat siswa untuk membaca buku dengan waktu lebih lama. Hal ini juga menyebabkan rasa bosan pada siswa. 3. Materi menyimak. A. Urutan penyajian materi. 1. Materi utama, yang langsung berupa proses istima yang ditandai dengan guru atau salah satu siswa membacakan sebuah wacana lisan. Kemudian seluruh siswa diminta untuk mendengarkan dan menyimak wacana tersebut yang sesuai dengan KI dan atau KD. 2. Latihan-latihan. Latihan siswa terbagi menjadi 2 bagian, yaitu aktivitas mandiri yang dikerjakan oleh siswa secara perorangan dan aktivitas kelompok yang dikerjakan oleh siswa secara berkelompok. B. Prinsip penyajian materi istima. 1. Relevansi. Dalam materi istima ini, kami rasa sudah relevan dengan apa yang telah diterapkan oleh buku panduan. 2. Pemantapan. Dalam materi istima ini, kami rasa sudah relevan dengan KI atau KD yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan atau memantapkan kemampuan menyimak. 3. Jelas. Karena materi ini memiliki kejelasan, yaitu pada penulisan huruf-huruf serta jelas dalam perintah latihan. 4. Tidak variasi. Kami rasa latihan-latihan yang ada pada materi istima ini tidak bervariasi karena hanya mempunyai dua macam bentuk latihan dalam satu bab atau judul. Materi kalam. Urutan penyajian materi. Materi utama. Pada materi kalam ini terdapat percakapan atau hiwar yang berlangsung antara laki-laki dan laki-laki. Latihan-latihan. Pada materi kalam ini terdapat latihan-latihan berupa menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan percakapan yang terdapat pada materi ini. B. Prinsip penyajian materi kalam. Yang pertama, relevansi. Dalam buku ini, materi kalam mempunyai hubungan atau relevansi antara tema dengan struktur kalimat yang terdapat dalam materi istima yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, komunikatif. Dalam buku ini, kalam yang disajikan sudah komunikatif karena dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari, yang berarti hiwar ini memenuhi syarat komunikatif. Yang ketiga, fungsional. Pada keseluruhan materi kalam yang ada, siswa dapat menjadikannya sebagai alat komunikasi dalam percakapan sehari-hari, yang berarti memenuhi syarat prinsip fungsional dalam pengembangan materi kalam. Yang keempat, jelas dan tidak menarik. Keseluruhan materi kalam yang disajikan sudah jelas dan dapat dimengerti, hanya saja tidak didukung gambar-gambar yang menarik. Yang kelima, tidak variasi, karena hanya memiliki satu macam jenis latihan dan satu macam jenis percakapan. 5. Materi tata bahasa. A. Urutan penyajian materi. 1. Materi utama. Pada materi tata bahasa ini membahas tentang mubtada dan khabar, mencakup pengertian dan pembagian mubtada dan khabar. 2. Latihan-latihan.
pada latihan tata bahasa ini, yaitu membuat kalimat sempurna sesuai mufradat yang telah ditentukan, kemudian terdiri dari mubtada dan khabar. B. Prinsip penyajian materi. 1. Relevan, karena materi tata bahasa pada buku ini sesuai dengan buku panduan. 2. Jelas dan praktis, karena materinya disajikan dalam bentuk tabel dan pengertian yang tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. 3. Tidak variasi, karena latihan pada buku ini terlalu sulit untuk dikerjakan sendiri oleh siswa tingkat MTS. Yang ada hanya aktivitas mandiri atau perorangan, tidak ada aktivitas kelompok. 6. Materi kitabah. A. Urutan penyajian materi. 1. Materi utama, tidak ada pengertian tentang kitabah, langsung latihan. 2. Latihan-latihan pada latihan kitabah ini yaitu memberi harakat pada kalimat yang telah ditentukan, menerjemahkan kalimat dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dan menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Arab. B. Prinsip penyajian materi. 1. Relevan, karena materi kitabah pada buku ini sesuai dengan buku panduan. 2. Terlalu sederhana, karena tidak ada pengertian kitabah. Jadi, kekurangan pada buku yang kami analisis, yakni di buku Bahasa Arab MTS Kurikulum 2013 semester 1 adalah sebagai berikut. Pertama, materinya terlalu sedikit. Jadi, di buku yang kami analisis itu materinya terlalu sedikit. Seharusnya lebih banyak lagi agar para siswa terlatih dalam tugas-tugas atau latihan-latihan. Kekurangan yang kedua yaitu tidak ada petunjuk belajar bagi siswa dan guru. Maksudnya, jadi di buku yang kami analisis itu tidak ada panduan untuk siswa. Jadi, itu menurut kami merupakan suatu kekurangan. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu tidak ada terjemah pada latihan. Jadi, setiap tugas di buku itu tidak ada terjemahnya. Dan itu merupakan kekurangan menurut kami. Yang terakhir yaitu tidak menarik, karena tidak ada gambar pada buku pelajaran yang kami analisis itu. Kelebihannya ada 3, yaitu yang pertama, sesuai dengan kompetensi inti, kompetensi dasar tujuan pembelajaran. Yang kedua, pembagian materi yang lengkap, yaitu materi membaca, kata-kata, menyimak, percakapan, tata bahasa, dan menulis. Dan yang ketiga, memuat latihan yang memadai. Nama Ulun Marhamah. Di sini Ulun akan menyampaikan saran dari kelompok kami. Menurut kami, materi pada buku ini terlalu sedikit. Jadi alangkah baiknya jika materinya diperbanyak lagi dan mencantumkan terjemah pada perintah soal. Nah, di sini materinya terlalu sedikit. Terus tidak ada petunjuk bagi siswa dan guru, tidak ada terjemah latihan, dan tidak menarik atau tidak ada gambarnya di dalam buku itu. Jadi alangkah baiknya materinya itu diperbanyak lagi, terus diadakan atau diletakkan di situ petunjuk belajar bagi siswa dan guru. Terus alangkah baiknya juga ditambahkan terjemahan di latihannya. Terus diadakan gambar atau hal-hal yang menarik minat untuk anak-anak membaca buku tersebut. Nah, mungkin itu saja saran dari kelompok kami. Nah, dari beberapa penjelasan dari teman-teman tadi, maka dapat kita tarik kesimpulannya, yaitu bahwa analisis materi pembelajaran bahasa Arab di MTS kelas 7 semester 1 ini, yaitu kita tarik kesimpulannya yaitu ada beberapa gambaran secara umumnya, yaitu struktur materi pembelajaran bahasa Arab di MTS ada sekitar 6 macam, yaitu berupa judul, rangkuman materi,
aktivitas mandiri dan kelompok, akhlakul mahmudah, penilaian bab, kemudian soal-soal, kemudian penilaian tengah semester dan akhir semester. Yang kedua yaitu urutan, kita dapat tarik kesimpulan lagi, yaitu yang kedua adalah urutan materi utama. Ada 6 juga, yaitu tadi baik secara umum ataupun secara khusus, yaitu materi pembelajaran membaca, kosakata, menyimak, percakapan, tata bahasa, serta pembelajaran menulis. Adapun juga di antara seluruh penjelasan, adapun kekurangan serta kelebihan buku ini. Jadi di antaranya kekurangannya itu ada 4. Materinya terlalu sedikit sehingga perlu ditambah lagi. Kemudian tidak ada petunjuk belajar bagi siswa dan guru, sehingga guru dan siswa harus lebih kreatif sendiri. Kemudian tidak ada terjemah latihan, sehingga siswa akan lebih sedikit menyulitkan siswa. Kemudian tidak menarik atau tidak adanya gambar sebagai pendukung atau penunjang pembelajaran. Kemudian adapun juga kelebihannya dari buku tersebut adalah sesuai dengan kompetensi inti. Kemudian pembagian materi yang lengkap, memuat latihan yang memadai. Jadi 3 kelebihan dan beberapa kekurangan. Jadi dapat juga disimpulkan kalau dari kekurangan dan kelebihan ini, buku ini memiliki sedikit kekurangan, tetapi akan lebih baik jika buku ini mungkin memiliki gambar, kemudian terjemah agar memudahkan siswa. Karena apa? Karena siswa di kelas 7 itu masih siswa yang tergolong baru remaja, anak-anak yang memasuki usia remaja, sehingga mungkin psikomotorik atau cara dia berpikir, cara dia bertindak, cara dia berperilaku, cara dia belajar masih mengikut pada waktu usianya masih anak-anak. Sehingga kita sebagai guru pun harus bisa membawa bagaimana caranya kalau buku ini banyak kekurangan, bagaimana caranya agar siswa tetap kreatif dalam pembelajaran. Nah, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari hasil diskusi kelompok 1 dengan judul analisis materi pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah kelas 7 semester 1. Terima kasih atas kekurangan makalah kami mohon maaf. Semoga dapat dipahami baik dari makalah, PPT maupun penjelasan-penjelasan dari teman-teman kami. Mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا